Halo Mezami Serba Definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang bagaimana cara mencari median pada data tunggal. Nah, di akhir kesempatan ini ya, kita akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan median pada data tunggal yang tentunya akan dijelaskan secara tahap bertahap dan akan mudah dipahami. Agar apa? Agar kita nantinya dapat mengerjakan contoh soal yang sejenis. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Seperti apa sih yang dimaksud dengan median? Nah, median adalah nilai tengah ya dari suatu data yang telah diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi di sini poinnya adalah median itu nilai tengah, tapi nilai tengah yang telah diurutkan dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi kalau kita memiliki suatu kumpulan data, harus kita urutkan dulu dari kecil ke besar, baru bisa kita putuskan yang mana nilai tengah berdasarkan data yang diurutkan. Nah, rumus median itu seperti apa? Rumus median itu bisa kita bagi ya menjadi dua. Yang pertama yaitu itu rumus median untuk ya jumlah data atau n-nya ganjil. Nah, rumus yang kita gunakan adalah ya ME. ME ini simbol untuk menyatakan median sama dengan X N tambah 1/2 ya data ke ya. N di sini adalah banyaknya jumlah data ya, kemudian dibagi 2. Setelah itu dapatlah berapa, misalnya X6 berarti data yang ke-6 ya. Nah, lebih jelasnya di sini adalah keterangannya, ME itu menyatakan median yang disimbolkan dengan ME, N adalah jumlah data, X itu adalah nilai data ya. Nah, yang ini adalah rumus untuk jumlah datanya ganjil. Nah, kalau seandainya N-nya atau jumlah datanya genap, seperti apakah rumusnya? Apakah sama? Tentunya berbeda cara untuk mencarinya. Nah, rumusnya adalah ME atau median sama dengan, kita buka kurung dulu, XN per 2 ditambah dengan XN per 2 tambah 1 ya. Nanti hasil nilai dari masing-masing data tersebut kita jumlahkan, baru nanti kita kalikan dengan setengah. Nah, disitulah kita akan dapatkan mediannya. Nah, mungkin kalau kita belum mencoba dengan contoh soal, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita pahami soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama. Perhatikan, hasil ulangan suatu kelas didapatkan sebagai berikut ya. Ini data-datanya. Datanya itulah 60 ya, 80, 50, 70, 40. Jadi di sini ada 5 data hasil ulangan suatu kelas. Nah, coba perhatikan 60, 80, 50, 70, dan 40 ini, apakah datanya sudah terurut dari kecil terbesar? Ya, ingat median itu harus kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar, baru bisa kita putuskan nilai tengahnya ya. Jadi sini belum bisa kita putuskan yang mana nilai tengahnya karena harus diurutkan. Oleh karena itu, setelah kita urutkan, data tersebut menjadi 40, 50, 60, 70, kemudian yang terakhir adalah 80. Nah, data ini sudah terurut. Nah, jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jumlah data itu ganjil ya, 5. N itu sama dengan 5 ganjil. Maka rumus yang kita gunakan adalah ME sama dengan X N tambah 1 di per 2 ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. N berapa? N-nya adalah 5. Sehingga X 5 tambah 1 ya dibagi 2. 5 tambah 1 adalah 6. 6 bagi 2, 3. Sehingga ME adalah
X3. Berarti nilai yang di posisi ketiga. Kalau kita hitung posisi 1, 2, 3. Berarti X3-nya adalah 60 ya. Sehingga kita dapatkan mediannya adalah 60 ya. So, simpulkan dengan ME. Kemudian ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ya, kita perhatikan sama-sama soalnya. Hitunglah nilai median untuk 9 data ya, masih ganjil ya. Ini jelas disebutkan 9 data. N sama dengan 9 berarti ganjil. Dengan nilai-nilainya sebagai berikut, yaitu 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, dan terakhir adalah 8. Nah, langkah pertama tetap kita urutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar. Nah, setelah kita urutkan, kita dapat datanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Karena rumusnya adalah jumlah datanya ganjil karena N sama 9, maka rumusnya adalah ME sama dengan X N tambah 1 bagi 2. N-nya 9 ya. Sehingga 9 tambah 1 ya 10, 10 bagi 2 5. Sehingga ME sama dengan X5. Berarti ini adalah nilai yang berada pada posisi kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga X5 itu adalah 6. Dengan demikian ME atau mediannya itu adalah 6. Jadi median untuk 9 data yang di soal nomor 2 itu adalah 6 setelah kita urutkan datanya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, mari kita perhatikan dengan secara seksama ya soalnya. Hitunglah nilai median untuk pengukuran berat badan ya dalam kilogram 8 atlet dengan data sebagai berikut, yaitu ada yang beratnya 68 kg, 71 kg, 70 kg, 66 kg, 78 kg, 75 kg, 74, atau yang terakhirnya adalah 82. Nah, ya, kita akan cari median. Nah, kalau kita lihat di soal itu 8 atlet ini genap, berarti jumlah datanya genap. Namun sebelum kita masukkan ke dalam rumus ya, tetap harus kita urutkan ya. Nah, setelah kita urutkan ketemulah seperti ini datanya: 66, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 82. Ini semuanya satuannya adalah kilogram ya, 66 kg, 68 kg sampai dengan 82 kg. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini datanya sudah terurut. Oke, sudah ya, sudah terurut. Nah, kalau sudah terurut, sekarang langkah berikutnya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena jumlah datanya genap ya, 8 itu kan genap, maka rumus yang kita gunakan berbeda dengan soal nomor 2 dan soal nomor 1 ya. Nah, di mana rumusnya adalah ME sama dengan buka kurung XN per 2 ya, tambah X buka kurung N2 tambah 1 tutup kurung, kemudian tutup kurung yang besarnya. Nah, sehingga disinilah kita nanti akan mendapatkan mediannya. Nah, kita masukkan dulu nilai N-nya, yaitu 8. ME sama dengan ya, N di sini kita gantikan dengan 8 ya, kemudian sebelah sini juga digantikan 8 ya. 8 bagi 2 ya, tentunya itu 4. Nah, 8 bagi 2 4 tambah 1 5, sehingga kita dapatkan ya setengah X4 ya, data keempat, nilai data keempat ya, ditambah dengan nilai data kelima ya, atau posisi kelima. Nah, kalau kita perhatikan ya,
itu nilainya adalah kalau data keempat yaitu adalah 71 ya. 1. Nilai data ke-5 atau posisi 5 itu 74. Nah, ini kita jumlahkan ya. Di sini 71 ya. Nah, ya akan tunjukkan sebelah sini ME sama dengan setengah 71 ya ditambah dengan 74. Itu hasil 71 tambah 74 adalah 145. Nah, berapakah nilai dari 145 setelah dikali setengah? Itu kita dapatkan 72,5. Dengan demikian, mediannya itu adalah 72,5 ya. Jadi berbeda rumus soal nomor 3 dengan soal nomor 2 dan nomor 1. Nah, demikianlah ulasan bagaimana cara mencari median pada data tunggal baik untuk jumlah data ganjil maupun untuk jumlah data genap. Nah, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kita ketemu kembali di pelajaran matematika berikutnya. Terima kasih. Merci.